Oke, jadi kakak abis pulang dari Amerika, PPL 2 bulan, lanjut lagi ke Bali, kakak kuliah di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Itu selama 1 semester. Halo Sobat Sang Juara, selamat datang di podcast Berbagi Pengalaman Studi Luar Negeri. Saya, Novi Eka Putri, akan mengajak kalian untuk mengetahui pengalaman dan cerita tamu spesial kita yang dari studi luar negeri loh. Di samping saya, ada kakaknya nih. Untuk kakaknya bisa dong perkenalkan diri dulu. Untuk teman-teman di rumah yang ingin tahu kakaknya ini siapa sih? Oke, thank you Nov. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina. Aku mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Aku juga merupakan alumni dari program Global U-Grad pertukaran mahasiswa ke Amerika tahun 2022. Wah, jadi Kak Vina ini ikut pengalaman Global U-Grad selama berapa semester sih Kak? Oke, jadi programnya itu selama 1 semester Nov. Selama 1 semester pengalaman di luar negeri itu sangat-sangat memukau banget ya teman-teman bagi kita. Tepatnya itu tanggal berapa sih Kak? Oke, jadi kegiatannya itu dimulai dari tanggal 3 Januari sampai kira-kira bulan Mei akhir gitu. Jadi kurang lebih 1 semester. Wah, sejak kapan sih kakak tuh punya mimpi untuk ikut pertukaran mahasiswa merdeka atau dapat informasi tentang Global U-Grad itu sendiri? Awalnya itu orang tua kakak itu suka cerita-cerita gitu kan tentang pengalaman orang-orang luar negeri. Terus dulu ada juga orang Kanada kalau nggak salah itu tinggal di rumah, jadi dia ikut pertukaran pemuda gitu. Dari foto-foto itulah kayak kakak juga pengen loh tinggal di luar negeri, belajar di luar negeri. Jadi sejak SD kakak itu pengen ikut program pertukaran mahasiswa. Tapi kakak nggak bisa bahasa Inggris waktu SD, jadi harus belajar bahasa Inggris dulu kan. Nah setelah bisa bahasa Inggris, barulah kakak cari informasi-informasi beasiswa dari Google. Simple banget kan, dari internet. Oh ternyata ini ke Korea, ini ke Jepang, ini ke Amerika. Nah jadi pengen nih ikut program Global U-Grad ke Amerika gitu. Dari SD teman-teman, dari SD itu udah punya pemikiran yang seperti itu. Sedangkan kita dari SD itu kita ngapain sih teman-teman? Kali game main ya kak ya. Biasanya anak SD itu kan kayak gitu. Terus kenapa sih kakak tuh pilih Amerika gitu? Oke, jadi dari sistem pendidikan, dari budayanya yang beda, dan yang paling utama itu karena mereka itu kan pakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan jurusan kakak itu relate nih sama jurusan bahasa Inggris. Jadi menurut kakak ketika kakak belajar bahasa Inggris di Indonesia itu kurang, Nov. Jadi kakak memutuskan untuk kuliah atau ikut pertukaran ke negara yang punya kayak bahasa Inggris itu sebagai bahasa sehari-hari. Nah, salah satunya itu adalah Amerika. Gitu teman-teman. Dan juga selama kakak di sana itu kakak pernah nggak sih awal-awal tuh dapet kayak culture shock gitu atau kesulitan bahasa waktu kuliah? Oke, jadi waktu itu kakak pernah culture shock. Pertama itu karena makanan. Jadi makanan di Indonesia sama makanan di luar itu kan beda banget ya. Jadi kalau di Indonesia tuh kita biasa makan sambal, tumis-tumisan gitu. Tapi ketika di sana mereka itu lebih banyak makan sandwich, burger, pizza, dan yang paling sering itu roti sih. Tapi karena kakak nggak suka roti, jadi selama di sana itu kakak makannya ya yang kayak yang ada dijual di Indonesia lah, kayak pizza, burger gitu-gitu. Yang kedua itu udara dan cuaca. Jadi di sana itu dingin banget. Kakak tuh berangkat waktu winter kan. Nah jadi waktu winter itu kan musim salju, dan kita di Indonesia kan biasa tropis. Terus tiba-tiba di sana itu musim salju, jadi kayak dingin banget gitu, Nov. Jadi harus beradaptasi sama itu. Persiapannya itu pasti harus mateng banget. Bener, gitu ya kak. Iya, jadi dari Indonesia kakak udah beli jaketnya. Jadi ketika sampai di sana keluar dari bandara kakak udah pakai jaket gitu. Kemudian yang ketiga itu bener sih bahasa. Tapi kakak itu kaget ketika di bandara aja. Jadi ketika di bandara kakak berhenti di Ohio, orang-orangnya ngomongnya cepet banget, sedangkan kita itu biasa santai ya kan. Tapi ketika di sana mereka ngomong cepet, jadi kakak harus menyesuaikan gitu. Tapi setelah kembali ke universitasnya, jadi sistemnya itu di bandara itu cepet orang ngomong, tapi kalau di universitas biasa aja, kayak kita dengerin seperti podcast normal gitu ya, kayak normal biasa. Jadi menurut kakak komunikasi nggak terlalu se-shock itu sih.
dari bahasa, cuaca, dan makanannya juga itu harus kita siapin juga sih ya Kak ya. Kayak kita harus tahu juga kayak di sana itu kayak gimana gitu kan Kak. Betul. Kalau dari kuliahnya, bedanya kuliah di Indonesia atau di Amerika itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau di Indonesia ini kita lebih dengerin atau dapat feedback dari dosen. Misalnya ketika di kelas dosen ngasih materi, terus kita ngerjain tugas kayak gitu. Tapi kalau di sana lebih ke discussion. Jadi misalnya mereka itu masuk kelasnya itu nggak banyak Nov. Kalau di Indonesia kan sampai 30 orang ya. Tapi kalau di sana itu ada kelas besar, ada kelas kecil. Kalau kelas besar itu sekitar 20 orang, kalau kelas kecil itu sekitar 10 orang. Jadi benar-benar intensif banget. Nah, mereka pakai discussion method kalau untuk ngajar. Jadi kita itu dikasih topik, nanti kita bakal discuss. Menariknya adalah dosen-dosennya itu ngasih tahu materi apa yang akan kita pelajarin di next meeting itu jauh-jauh hari, kayak seminggu sebelumnya, atau kalau dosennya lupa biasanya 3 hari sebelumnya. Jadi ketika kita mau belajar, mahasiswa itu udah siap materi, udah baca-baca, udah tahu apa yang akan didiskusikan. Gitu. Iya, jadi orang-orangnya tuh lebih kayak siap gitu sih Nov. Dan menurut kakak secara fasilitas juga beda banget. Terus mahasiswanya aktif Nov. Jadi ketika kita mau tanya, ketika kita mau diskusi, itu nggak ada yang takut-takut. Tapi kalau di Indonesia kan masih kayak nanti deh. Karena gitu. takut salah takut gitu ya. Salah. Padahal sebenarnya ketika kita mau bertanya itu adalah salah satu hal yang buat kita punya mindset yang lebih luas lagi. Gitu. Wah, beda banget ya teman-teman. Dari pelajarannya juga itu pasti tentunya beda. Dari sistemnya pun itu beda. Terus dampak setelah kembali dari Amerika dengan perbedaan yang seperti itu tuh, misalnya kayak personal impact atau behavior impactnya tuh apa sih Kak? Kalau dari kakak sendiri? Oke, jadi kalau personal impact lebih open minded, tolerance lebih kalau ketika kita punya teman yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, bahkan ketika kita punya teman yang kalau istilahnya tuh LGBT, yang lain itu kayak toleransinya udah makin tinggi, udah lebih open. Terus yang lainnya itu menurut kakak cara pola pandang kita dan pola pikir itu beda banget Nov. Dan yang paling penting itu keberanian kita untuk mengeksplor banyak tempat, mengeksplor banyak hal, belajar lagi dari nol, dari dasar itu lebih tinggi. Kalau untuk behavior, kalau untuk kelas misalnya, kalau di Indonesia plagiarisme itu kayak nggak terlalu biasa aja gitu. Tapi kalau di Amerika plagiarisme itu justru hal-hal yang sangat tabu dan nggak boleh. Kalau misalnya ketahuan nih, kita bisa di DO langsung. Bahkan di penjaraan juga bisa. Jadi ketika kita di Indonesia, behavior yang ditanamkan itu kayak nggak boleh plagiat, satu. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar misalnya itu lebih kayak aktif, lebih open, ngobrol sama teman lebih terbuka. Dan menurut kakak yang paling penting adalah ketika kita itu punya satu keberanian untuk memulai langkah lebih jauh lagi gitu. Kakaknya bener-bener perbedaannya itu pasti dapet banget gitu ya Kak. Iya. Pasti agak shock juga mungkin pas awal-awal selama di Amerika gitu. Ngomongin soal student exchange, katanya skripsi kakak tuh tentang cross-cultural understanding ya Kak. Apa sih Kak judulnya dan berapa lama kakak buat skripsi itu? Oke, jadi judul skripsi kakak itu Portraying Cross-Cultural Understanding of International Exchange Student, a Case Study of Globally Great Participants in 2022 at the University of Central Missouri. Wah, panjang ya. Iya, jadi ini nih kakak buat skripsi itu 2 minggu. Kemudian kakak membahas seputar cross-cultural understanding. Jadi kayak pemahaman mereka tentang cross-cultural understanding. Terus kakak masukin juga culture shock-nya apa aja yang mereka hadapin, bagaimana mereka beradaptasi, pembelajaran apa yang mereka dapatkan, impact-impactnya bagaimana. Dan di skripsi ini kakak menuliskan pengalaman Global Great Awardee di tahunnya kakak. Jadi respondennya itu adalah mahasiswa dari 5 negara, dari Jordan, dari Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, dan juga satu lagi? Bukan, tebak. Wah, apa nih? Negara Kanada? Asia? Bukan, negara Asia. Negara Asia, Indonesia.
Bukan. Sendirian apa nih Kak? Ya, yang pertama Jordan, yang kedua Myanmar, kemudian yang ketiga Kyrgyzstan, Mongolia. Nah, satu lagi ini negara-negara kayak negara Asia, tapi kakak itu ngambil mereka itu khususnya di universitas kakak yang kemarin, jadi University of Central Missouri aja. Di Amerika itu. Iya benar, jadi kakak ngomongin itu, kakak interview, terus kakak tulislah deskripsi kakak gitu, jadi lebih ke pengalaman mereka sih. Lebih ke pengalaman gitu ya Kak skripsinya gitu. Benar. Oke. Untuk harapan kakak, untuk yang baca atau penulisan dari skripsi kakak itu apa sih? Oke, jadi kakak harap itu yang pertama untuk future researcher, semoga mereka nanti bisa mengadakan atau melakukan research lebih mendalam lagi tentang cross cultural understanding. Yang kedua untuk siswa, semoga mereka termotivasi untuk cari tahu program-program pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, pemuda. Jadi ketika mereka nanti udah baca skripsi kakak, jadi punya gambaran cross cultural itu seperti apa, bagaimana mereka beradaptasi, impact-impactnya itu seperti apa. Jadi ketika mereka nanti ke Amerika atau negara-negara lainnya untuk ikut pertukaran mahasiswa, mereka nggak kaget lagi gitu, jadi kayak udah punya persiapan gitu. Untuk guru-guru, semoga skripsi kakak itu memberikan satu gambaran tentang betapa pentingnya cross cultural understanding untuk siswa. Kemudian nanti siapa tahu guru-gurunya bisa kasih informasi nih tentang program-program pertukaran mahasiswa untuk mahasiswanya gitu. Itu kembali lagi ke mahasiswanya itu mau atau enggak untuk mencari tahu gitu ya Kak. Benar, ya? Nov. Aku dengar-dengar nih, setelah dari Amerika, katanya kakak ikut pertukaran mahasiswa Merdeka 2 itu di Bali ya Kak? Iya. Itu di universitas apa dan berapa lama sih? Oke, jadi kakak abis pulang dari Amerika, PPL 2 bulan, lanjut lagi ke Bali, kakak kuliah di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Itu selama 1 semester. Sehabis dari Amerika, terus ke Bali juga, teman-teman bisa ngebayangin gak sih gimana Kak Vina itu udah banyak banget gitu loh pengalamannya yang udah didapat dari Amerika, terus Bali. Wah, aku udah sampai nggak bisa berkata-kata lagi sih sebagai abis ini kayaknya Novi sih yang berangkat. Amin ya teman-teman, semoga. Aku tertarik juga gitu. Harapan kakak untuk adik-adik tingkat yang sekarang nih, atau mungkin yang lagi nonton sekarang nih ya, apa sih harapan kakak untuk kedepannya gitu? Iya, jadi kakak harap jangan pernah tanamkan insecure di dalam diri kita, karena banyak banget orang yang bilang kayak, Kak aku nggak percaya diri pengen ikut ini, aku ngerasa bahasa Inggris aku nggak sebagus itu. Tapi sebenarnya kuncinya ketika kita mau, ketika kita niat, kita pasti mau belajar. Nah, harapan kakak adalah adik-adik jangan pernah menyerah, harus tetap belajar, coba, dan juga jangan pernah berhenti. Ketika kita gagal itu wajar banget. Nggak ada pemenang yang akan menang kalau dia nggak pernah kalah. Jadi ketika kita gagal sekali, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan berhasil. Gitu. Tapi ada sih kayak tipe mahasiswa tuh yang coba terus gagal tuh udah gitu, kayak udah langsung nyerah gitu aja. Menurut kakak tuh kalau mahasiswa kayak gitu tuh harus apa sih Kak gitu? Oke, menurut kakak kita harus cari tahu apa yang pengen banget kita dapetin. Kadang itu orang yang kayak gitu tuh biasanya tuh nggak 100% yakin sama program ini misalnya, atau ada ketakutan-ketakutan tersendiri untuk memulai suatu program. Dan menurut kakak mahasiswa kayak gitu justru perlu bimbingan. Nah, teman-teman yang pengen ikutan, khususnya untuk mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, sekarang kita ada kantor urusan internasional. Jadi kita bisa berkonsultasi di kantor urusan internasional Universitas Teknokrat Indonesia. Kita bisa ikut bootcamp tentang scholarship juga. Ini biasanya diadain setiap hari Sabtu atau Rabu. Dan biasanya dikasih tahu informasinya melalui Instagram. Jadi kalau teman-teman pengen daftar, pengen ikut, kita bakalan bantu teman-teman untuk berdiskusi apa yang dibingungin. Kemudian kita akan bantu juga bagaimana proses-prosesnya. Teman-teman dengar nggak tuh? Jadi itu salah satu tips juga ya Kak ya, dari Kak Vinanya langsung gimana cara kita tuh nanggepin kalau misalnya kita tuh udah ngerasa udahlah mau nyerah gitu ya Kak. Udah ada tempatnya untuk kita emang kalau mau tahu banget gitu.
Untuk yang di rumah, teman-teman bisa siapin kayak pen atau record deh podcast ini, karena aku mau nanya nih tips dan trik biar bisa ikut pertukaran mahasiswa merdeka atau global U-Grade sendiri gitu. Untuk teman-teman bisa di-record ya. Untuk kakaknya bisa silahkan. Oke, teman-teman, banyak banget yang bilang IPK itu nggak penting, padahal IPK itu penting karena IPK adalah gerbang awal kalau kita mau masuk proses administrasi. Nah, jadi tips pertama adalah pertahankan akademik kalian, aktif di bidang akademik, IPK-nya jangan sampai di bawah 3, karena kalau di bawah 3 itu lumayan susah untuk kita mau daftar atau apply beasiswa. Yang kedua adalah kita harus punya sertifikat TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris lainnya. Bisa IELTS, bisa Duolingo, bisa IBT, dan lainnya. Ini penting banget karena rata-rata beasiswa itu selalu mewajibkan calon awardee-nya untuk mensyaratkan TOEFL sebagai salah satu syarat di administrasi. Yang ketiga adalah cari tahu informasi-informasi lebih detail, bisa di website dari programnya, atau bisa juga sekarang udah bisa sosial media dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan pernah lupa untuk daftar, jangan pernah takut untuk coba, dan tetap berusaha supaya teman-teman bisa punya kesempatan untuk studi di luar negeri. Wah, aku pastiin untuk teman-teman harus record sih, karena ini tuh pengalamannya tuh langsung dari Kavina yang emang udah terjun langsung gitu, jadi nggak cuma omong kosong ya di sini teman-teman. Banyak banget info dan wawasan yang kita dapat dari pengalamannya Kavina. Jadi semoga sobat sang juara lainnya itu bisa ikut andil gitu. Siapa tahu jadi tamu khas selanjutnya. Bener, gitu, bisa ngisi podcast di sini. Bisa secara ngobrol langsung nih sama aku. Iya, kapan lagi kan ngobrol sama Novi? Oke, karena udah di penghujung waktu ya Kak, dan juga mungkin kalau teman-teman mau tanya langsung ke Kavina, bisa sebutin nama IG kakaknya. Oke, boleh, teman-teman bisa tanya-tanya melalui Instagram. Nama Instagram kakak Vina_Kurota_. Udah pasti di follow back kan Kak? Boleh. Udah pasti di follow back lah, pokoknya tinggal DM aja Kavinanya. Semoga ya teman-teman juga itu dapat poin-poinnya di podcast Teknokrat Learning ini, terus juga termotivasi banget untuk ikutlah pokoknya. Cukup sekian podcast berbagi pengalaman studi luar negeri kali ini. Jangan lupa follow dan juga ikutin podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lainnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.